Siapa yang tahu? Aku berangkat dari Indonesia dengan satu koper, satu mimpi yang terlalu besar untuk ukuranku, dan hati yang belum benar-benar siap untuk tumbuh. Swedia selalu terlihat rapi di brosur beasiswa, dingin, tenang, dan menjanjikan masa depan. Tapi aku tak pernah menyangka, justru di negeri yang sunyi ini, aku akan belajar bertumbuh perlahan, dan diam-diam jatuh cinta. Semua itu dimulai dari sini. Aku berdiri di halte bus dekat asrama internasional. Salju pertama musim gugur turun tanpa suara. Tanganku menggenggam ponsel, layar email masih terbuka. Nilai kuis pertamaku merah, sangat merah. Padahal ini baru minggu kedua. Dadaku terasa kosong, seperti heater di halte ini yang entah kenapa mati malam itu. Apa aku salah datang sejauh ini? Gumamku, hampir tak terdengar. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari orientasi. Namaku Aksa Pratama, 24 tahun. Mahasiswa S2 dari Yogyakarta yang terlalu sering mengangguk meski tak sepenuhnya paham. Kampusku di Uppsala terasa seperti labirin batu tua dan bangunan modern yang dingin. Di kelas, diskusi berjalan cepat. Mereka tak ragu memotong, menyanggah, berdebat. Sementara aku memilih diam, takut salah, takut terdengar bodoh. Hari itu, kami dibagi kelompok di perpustakaan tua yang hangat oleh heater. Bau kayu, buku lama, dan kopi hitam bercampur jadi satu. Aku duduk di pojok, mencatat berlebihan. Di depanku, seorang perempuan berambut pirang mengikat rambutnya asal. Sweater abu-abunya kebesaran. Tatapannya tenang, seperti danau yang belum membeku. "Are you from Indonesia?" Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Aku tersentak. "Iya," jawabku refleks, lalu cepat-cepat membetulkan. "I mean, yes." Dia tersenyum kecil. "I'm Lin." Sejak itu, namanya menempel di kepalaku. Lin Anderson. Mahasiswi lokal yang tak banyak bicara, tapi selalu hadir. Kami bicara seperlunya, tentang tugas, tentang cuaca yang makin gelap meski jam baru 4 sore, tentang kafe murah dekat kampus. Anehnya, percakapan singkat itu terasa lebih hangat dari jaket tebal yang kupakai. Hari-hariku diisi ritme yang sama, kelas pagi, kerja part-time di kafe kampus, lalu library sampai malam. Aku menghitung jam kerja dengan cermat, takut melanggar aturan visa. Di sela itu, pesan ibu masuk tengah malam. "Jangan lupa makan, Nak." Aku sering membalas singkat. Aku tak ingin beliau tahu betapa seringnya aku makan roti murah dan kopi sisa shift. Suatu malam, Lin duduk di seberang mejaku di library 24 jam. Kami belajar dalam diam. Aku memberanikan diri bicara. "Aku takut gagal," kataku lirih. "Kalau IPK ku turun, beasiswaku bisa dicabut." Dia menutup bukunya perlahan. "Growing takes time," katanya. "Even here, especially here." Kalimat itu sederhana, tapi menancap. Klimaks datang di presentasi pertamaku. Kata-kataku tersendat. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Aku hampir menyerah. Tapi dari baris kedua, Lin mengangguk kecil. Aku menarik nafas. Aku bertahan sampai akhir. Tak sempurna, tapi selesai. Sore itu, email supervisor masuk. "We need to talk about your progress." Salju turun lebih deras. Di halte bus, Lin berdiri di sampingku. "Kopi?" tanyanya, pelan. Aku mengangguk. Namun di kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang menggantung. Apakah Swedia akan memberiku cukup waktu untuk bertumbuh? Dan apakah perasaanku pada Lin juga akan menemukan tempatnya di negeri yang dingin ini? Aku duduk di kafe kecil dekat kampus. Cangkir kopi di tanganku sudah dingin sejak 10 menit lalu. Di layar laptop, email dari supervisor masih terbuka. Kalimatnya pendek, nadanya netral, tapi maknanya berat. "We need to talk about your progress." Aku menatah pantulan wajahku di kaca jendela, tampak lebih pucat dari biasanya. Mungkin karena kurang tidur, mungkin karena takut. Tapi ternyata semua itu berawal dari secangkir kopi yang tak pernah benar-benar kuminum. "Aksa," suara Lin memanggil pelan. Dia duduk di depanku, membuka mantel tebalnya. Rambutnya sedikit basah oleh salju. "You okay?" Aku mengangguk, refleks. "I think so." Bohong kecil yang sudah jadi kebiasaan. Kafe itu sempit, hangat, dan selalu ramai mahasiswa. Bau espresso menyengat. Kami duduk saling berhadapan, dengan jarak yang aman, terlalu aman.
Lin memesan kopi hitam tanpa gula. Aku pesan yang termurah di menu. Dia memperhatikannya, lalu tersenyum tipis. You're counting, aren't you? Aku terdiam. Visa rules, jawabku singkat. Dia mengangguk seolah paham lebih dari yang kuucapkan. I forget sometimes. It's different for you. Hari-hari setelah itu berjalan lebih cepat, sekaligus lebih berat. Supervisor, Eric Holm, memintaku menyesuaikan pendekatan riset. You need to speak more. Argue, katanya. Aku mengangguk, mencatat, dan keluar ruangan dengan kepala berdenyut. Di lorong, aku melihat mahasiswa lain tertawa, bercanda. Aku merasa seperti tamu yang terlalu lama tinggal. Aku mulai datang lebih awal ke kelas, duduk lebih depan, mencoba bicara meski suaraku gemetar. Beberapa kali aku salah istilah, dan kelas terdiam. Ada yang membetulkan, ada yang mengangguk sopan, tak ada yang mengejek. Tapi rasa malu tetap menempel. Di library, Lin sering duduk di dekatku. Tak selalu bersama, kadang hanya berbagi meja. Suatu malam aku memecah diam. Why do you stay? Tanyaku. Here? Here. With me studying. You don't have to. Dia menutup laptopnya. Because someone once waited for me, katanya. When I was behind. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih diam. Intimasi kecil itu terasa rapuh, seolah bisa pecah jika disentuh terlalu keras. Suatu akhir pekan, aku bekerja shift panjang di kafe kampus. Tanganku pegal, kepalaku pening. Saat istirahat, pesan ibu masuk. Ayah sakit, tapi sudah membaik. Kamu fokus kuliah saja. Aku menatap layar lama. Rasa bersalah datang bersamaan dengan rasa tak berdaya. Jarak terasa makin jauh. Malamnya, salju turun deras. Aku menunggu bus sendirian. Lin muncul, napasnya terlihat di udara dingin. I heard about your meeting, katanya. Aku mengangguk. I might need to improve fast. Or you'll be okay slowly, jawabnya. There's no rule against that. Bus datang, kami naik. Di dalam, sunyi. Saat aku hendak turun, Lin memegang lenganku sebentar. Singkat, ragu. Aksa, katanya pelan. If you ever feel like going home, tell me first. Aku menatapnya. Kata-kata itu terdengar seperti pegangan atau peringatan. Aku turun, pintu menutup, bus menjauh. Di tengah salju yang makin tebal, aku bertanya pada diri sendiri. Apakah bertumbuh perlahan berarti aku harus siap kehilangan sesuatu lebih cepat? Hujan salju pagi itu menutupi jalanan Uppsala dengan selimut putih yang tipis. Aku berjalan kaki menuju lab riset, punggung menahan tas penuh buku, kepala penuh kecemasan. Tugas semester ini menumpuk, dan Supervisor Eric Holm baru saja mengingatkanku bahwa minggu depan adalah midterm evaluation. Detak jantungku tak pernah seramai ini sejak datang. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu kesalahan kecil. Saat aku menyalakan laptop di lab, Lin sudah menunggu di meja sebelah. Dia sedang menulis sesuatu dengan fokus, sesekali menyesap kopi hitamnya. Aku duduk, membuka dokumen riset, dan layar laptopku tiba-tiba error. File yang kubutuhkan hilang. Hati terasa hancur seketika. Semua catatan, analisis data awal, lenyap. Shit, gumamku, menunduk. Lin menoleh. What happened? Tanyanya. Suaranya tenang, tapi matanya menunggu penjelasan. Aku kehilangan semua data. Suara serak keluar dari tenggorokanku. Dia menatapku lama. Oke, deep breath. Kita selesaikan ini bersama. Aku menatapnya tak percaya. Dia benar-benar menawarkan bantuan tanpa menghakimi. Bersama Lin, aku mulai memulihkan data dari backup lama, menulis ulang beberapa analisis. Waktu terasa berjalan lebih cepat. Ada kehangatan di situ, bukan karena heater di lab, tapi karena kehadirannya. Di sela-sela kerja, aku membuka sedikit cerita pribadiku. Aku takut gagal, Lin. Aku nggak mau beasiswa ini hilang. Orang tua sudah berharap terlalu banyak. Dia menutup laptopnya, menatapku dengan serius. Aksa, aku tahu rasanya. Tapi kamu nggak sendirian. Terkadang kita perlu waktu untuk bertumbuh. Bahkan ketika semuanya terasa seperti hancur. Hari itu, aku sadar satu hal. Perasaan nyaman dan aman bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga tentang orang yang hadir di situ. Bahkan tanpa banyak bicara. Malamnya aku menghadapi midterm evaluation. Ruang seminar kecil, supervisor duduk di depan. Aku harus mempresentasikan progres riset. Tanganku gemetar saat klik slide. Beberapa pertanyaan datang, beberapa kritik pedas terlontar. Aku hampir patah.
Tapi kemudian Lin mengangguk kecil dari barisan belakang. Senyumnya sederhana, tapi penuh dukungan. Aku menghela napas panjang dan melanjutkan presentasi. Selesai. Tak sempurna, tapi cukup baik. Setelah seminar, aku dan Lin berjalan pulang bersama di jalan yang tertutup salju. Lampu jalan memantul di permukaan putih, menciptakan suasana hangat meski dingin menusuk. Aku menoleh padanya. Terima kasih, hari ini. Dia tersenyum, tapi matanya menahan rahasia kecil. Kamu mulai bertumbuh, Aksa. Pelan-pelan, tapi nyata. Di apartemen, aku membuka pesan ibu. Kali ini ada foto keluarga. Ayah dan ibu tersenyum, wajah lelah tapi hangat. Rindu dan rasa bersalah muncul bersamaan. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri. Apakah aku cukup kuat untuk tumbuh di sini, tanpa kehilangan bagian dari rumah yang kucintai? Dan lebih penting lagi, apakah aku cukup berani mengakui bahwa hatiku mulai terpaut pada Lin, perempuan Swedia yang begitu sunyi, tapi meninggalkan jejak besar di setiap hariku? Angin Swedia malam itu menusuk sampai ke tulang. Aku menunggu bus di tepi jalan yang licin karena salju. Tangan dingin, kaki pegal, pikiran campur aduk. Hari ini ujian statistikku berantakan. Aku salah menghitung data, salah interpretasi grafik, semua yang kubangun hancur dalam 1 jam. Rasanya seperti seluruh perjuangan sejak datang ke sini sia-sia. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu undangan sederhana. Pesan masuk di ponselku. Aksa, ada free movie tonight. Mau ikut? Dari Lin. Aku menatap layar, kaget sekaligus lega. Free movie? Aku membalas, ragu. Dia cepat membalas. Yes, just a small group. Don't think too much, just come. Aku tiba di kafe kecil tempat kami berkumpul. Beberapa mahasiswa lokal dan internasional duduk sambil ngobrol ringan. Lin sudah di sana, tersenyum ketika melihatku masuk. Finally, katanya, you survived statistics? Aku mengangkat bahu, setengah tertawa, setengah ingin menangis. Malam itu kami menonton film di layar kecil kafe. Suasana hangat, lampu temaram, popcorn dan kopi di meja. Lin duduk di sebelahku, bahu kami hampir bersentuhan. Aku ingin bicara banyak, tapi kata-kata terasa tersangkut di tenggorokan. Hening, dia menatap layar, menatapku sesekali, tapi tak memaksa. Hanya kehadiran itu cukup membuatku tenang. Setelah film selesai, kami berjalan keluar. Salju turun perlahan, menutupi trotoar yang sudah licin. Aku berhenti, menatap ke langit malam. Lin, hari ini ujianku gagal. Aku merasa bodoh. Suaraku lirih, hampir tenggelam oleh deru angin. Dia menatapku, wajahnya lembut. Aksa, kamu gak gagal. Kamu cuma belajar cara menghadapi kesalahanmu. Itu berbeda. Kami berjalan beriringan di jalan yang hampir kosong. Tanganku tergapai untuk menggenggamnya, tapi berhenti di udara. Aku takut terlalu cepat. Takut salah. Tapi dia tiba-tiba menyentuh lengan bajuku. Singkat, ragu, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Beberapa hari kemudian, aku bekerja di lab sampai larut malam. Supervisor menatapku dengan serius, memberi kritik tajam lagi. Aku merasa lelah, hampir menyerah. Tapi ketika Lin datang, membawa kopi hangat dan sebotol air, aku merasa sedikit lebih ringan. Don't forget to breathe, katanya. And don't forget you're not alone. Aku mulai menyadari, di tengah tekanan akademik, rasa rindu rumah, dan dinginnya salju Swedia, Lin adalah satu hal yang membuatku merasa bertumbuh perlahan tapi pasti. Dia bukan hanya teman belajar, dia adalah alasan kecilku untuk bertahan. Namun di sudut hati, pertanyaan itu tetap ada, mengganggu di malam sunyi. Apakah perasaan ini bisa bertahan di negeri asing, atau hanya sementara, seperti salju yang akan mencair suatu saat nanti? Pagi itu, langit Uppsala abu-abu tebal. Salju belum turun, tapi dingin menusuk. Aku berdiri di depan gedung fakultas, menunggu kelas riset dimulai. Di tangan, aku menggenggam catatan presentasi. Jantungku berdebar, bukan karena materi, tapi karena email terbaru dari supervisor. We need to discuss your thesis proposal urgently. Napasku tersendat. Minggu ini penuh ujian, tugas dan shift part-time. Dan sekarang ada tekanan baru.
Tapi ternyata semua itu berawal dari satu dokumen sederhana. Lin muncul dari tangga fakultas. Jaket tebal berwarna coklat, tas ransel tergantung di bahunya. "Morning," sapanya ringan. "Morning," jawabku, meski suara serak. Aku menunduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Dia duduk di sebelahku di bangku luar, membuka laptop. "Ready for thesis discussion?" tanyanya santai. Tapi aku tahu matanya memperhatikanku. Aku menggeleng perlahan. "Not really, but I have to." Dia menatapku, lalu menepuk punggungku sebentar. "You'll figure it out. You always do." Hari itu di ruang seminar, aku duduk di hadapan Eric Holm dan 2 profesor lainnya. Aku harus mempresentasikan proposal risetku. Aku membuka slide, tangan gemetar. Pertanyaan demi pertanyaan datang. Beberapa kritik menusuk tajam, seperti salju yang menusuk kulit. Aku hampir ingin menyerah. Tapi kemudian aku melihat Lin di barisan belakang, menatapku. Senyumnya sederhana, tapi memberi aku kekuatan. Aku menarik napas panjang, menghela napas berat. Aku menjawab pertanyaan satu persatu, meski suara kadang tersendat. Selesai. Tidak sempurna, tapi proposalku diterima dengan beberapa revisi. Setelah seminar, kami berjalan di jalan yang masih dingin. Salju mulai rintik-rintik. Aku membuka topik yang sudah lama ingin kubicarakan. "Lin, aku nggak pernah bilang, tapi aku senang kamu selalu ada." Dia menatapku. Diam sejenak. "Aksa, aku juga senang bisa menemanimu. Kamu bertumbuh, pelan tapi pasti. Aku bisa lihat itu." Kami berhenti di bawah lampu jalan. Salju turun lembut di sekitar kami. Aku ingin mengatakan lebih banyak. Ingin mengakui perasaan yang tumbuh di hatiku. Tapi kata-kata terasa beku. Seperti udara malam ini. Dia meraih tanganku sebentar. Singkat. Tapi cukup untuk membuat hatiku berdetak lebih kencang. Malam itu, di asrama, aku membuka pesan ibu. Mereka menanyakan kabar. Tetap khawatir dengan kesehatanku. Selalu memberi dorongan. Aku menatap layar lama-lama. Merasa jauh dan dekat sekaligus dengan rumah. Hari-hari ke depan terasa semakin kompleks. Tesis, beasiswa, kerja part-time, tekanan akademik, dan perasaan yang diam-diam tumbuh untuk Lin. Aku sadar satu hal. Di negeri asing ini, aku belajar bertumbuh, menghadapi kegagalan, dan mencintai. Perlahan tapi pasti. Tetapi, satu pertanyaan tetap mengusik di kepala. Apakah perasaan ini cukup kuat untuk bertahan ketika waktu, jarak, dan masa depan menuntut pilihan sulit? Salju Swedia kali ini turun lebih deras dari biasanya. Jalanan Uppsala putih dan licin, tapi di dalam hatiku ada rasa hangat yang aneh, campuran lega dan cemas. Hari ini aku dijadwalkan bertemu Eric Holm untuk evaluasi mingguan progres tesisku. Tanganku gemetar saat menekan tombol lift menuju lantai 8 gedung fakultas. Tapi ternyata semua itu berawal dari sebuah pesan sederhana. Pagi tadi, Lin mengirim pesan. "Don't forget to breathe today. Coffee after?" Aku tersenyum tipis di kamar, menarik jaket tebal dan bergegas keluar. Pesan itu terdengar sepele, tapi membuat langkahku lebih ringan di tengah beban yang menekan. Di ruang profesor, Eric menatapku tajam. "Aksa, your progress is okay, but we need faster results. Have you considered methodology revision?" Suaranya dingin, tapi objektif. Aku mengangguk, hati terasa berat, tapi aku mencoba fokus. Sepanjang sesi, aku berusaha menjawab semua pertanyaan. Terkadang salah, terkadang tersendat, tapi aku belajar untuk tetap tenang. Setiap kali aku hampir panik, bayangan Lin muncul di kepala. Senyumnya, anggukan kecilnya, cara dia menunggu tanpa menekan. Itu memberiku keberanian. Selesai meeting, aku keluar, dan salju semakin tebal. Tiba-tiba aku melihat Lin berdiri di depan perpustakaan, jaket coklat basah oleh hujan salju. "Kopi?" tanyanya, senyum tipis di wajahnya. Aku mengangguk, dan kami berjalan bersama ke kafe kecil di dekat kampus. Di dalam, hangat, aroma kopi dan roti panggang menyambut kami. Kami duduk berhadapan, tapi tangan kami nyaris bersentuhan di atas meja. Aku membuka sedikit hatiku. "Lin, kadang aku merasa semua ini terlalu berat. Beasiswa, tesis, kerja part-time. Aku takut gagal." Dia menatapku, menunduk sejenak. "Aksa,
kamu sudah bertumbuh banyak. Ingatkah kamu saat pertama kali kita ketemu? Kamu ragu bicara di kelas, takut salah. Sekarang, kamu berdiri di sini, menghadapi semua tantangan itu. Aku tersenyum kecil, meski mata berkaca-kaca. Aku tahu, tapi rasanya tetap berat. Dia menatapku dalam-dalam. Aku akan tetap di sini, pelan-pelan, bersama kamu. Malamnya, aku kembali ke asrama, duduk di meja belajarku. Laptop terbuka, catatan berserakan. Tapi hatiku terasa sedikit lebih ringan. Ada seseorang yang menunggu di sampingku, bukan untuk menyelesaikan semua masalah, tapi cukup untuk membuatku merasa tak sendiri. Namun, di balik hangatnya perasaan itu, pertanyaan yang selalu hadir tak bisa hilang. Apakah perasaan ini bisa bertahan ketika segala tekanan, beasiswa, dan masa depan memaksa kami membuat pilihan sulit? Aku menarik napas panjang, menatap langit malam Uppsala dari jendela. Salju terus turun, menutup jejak kaki di jalanan, seolah memberi pesan bahwa semua hal, termasuk perasaan, akan terus berkembang, perlahan. Pagi itu, udara Uppsala begitu dingin hingga napasku terlihat di depan wajahku. Aku sedang berjalan menuju lab riset. Tas punggung terasa berat bukan karena buku, tapi karena kekhawatiran yang menumpuk. Deadline proposal tesis semakin dekat, sementara aku masih berjuang menyelesaikan eksperimen yang tak kunjung sempurna. Tapi ternyata semua itu berawal dari sebuah kesalahan komunikasi. Aku menerima email supervisor. Aksa, we need a meeting tomorrow morning. Bring all your data. Aku menghela napas panjang. Semua data sudah kubersihkan dan dicatat dengan rapi, tapi aku takut ada yang terlewat. Malam itu aku menghabiskan waktu sampai tengah malam meninjau catatan, menulis ulang beberapa grafik dan menghitung ulang angka-angka. Kepala pusing, tangan pegal, tapi aku tetap tekun. Di perpustakaan, Lin muncul. Jaket coklatnya basah oleh salju tipis yang turun. Dia membawa 2 cangkir kopi hangat. "Kamu masih di sini?" Aku menoleh, sedikit terkejut. "Iya, masih harus cek data lagi." Dia meletakkan 1 cangkir di depanku. "Kopi ini untuk energi ekstra. Kamu gak sendirian, ingat." Malam itu, kami duduk bersebelahan di meja panjang perpustakaan. Aku membuka sedikit sisi rentan hatiku. "Lin, aku takut gagal. Kalau semua ini gagal, beasiswaku bisa dicabut. Aku gak mau mengecewakan orang tua." Dia menatapku serius, lalu menepuk punggungku sebentar. "Aksa, semua orang bisa gagal. Tapi bertumbuh dari kegagalan itu yang penting. Aku percaya kamu bisa." Keesokan harinya, aku menghadapi meeting dengan Eric Holm. Ruang seminar kecil, profesor lain ikut menilai. Pertanyaan dan kritik datang silih berganti. Aku hampir menyerah beberapa kali, tapi bayangan Lin selalu ada. Senyumnya, anggukan kecilnya, dan cara dia menunggu tanpa menekan. Aku berusaha fokus, menjawab satu persatu pertanyaan. Presentasiku tak sempurna, tapi diterima dengan revisi minor. Setelah meeting, salju turun deras di luar. Aku berjalan pulang, dan di halte bus, Lin sudah menungguku. "So, how did it go?" tanyanya. Aku menghela napas, tersenyum tipis. "Better than expected. Thanks to you." Dia menatapku, senyumnya lembut. "Kamu yang kerja keras. Aku hanya di sini buat support." Di malam sunyi, aku duduk di kamar asrama, menatap jendela. Salju menutupi jejak kaki di jalan, sama seperti hari-hari kami yang bertumbuh perlahan. Setiap langkah tak selalu sempurna, tapi tetap bergerak maju. Aku menyadari satu hal, perasaan pada Lin semakin dalam. Tapi di luar semua hangat dan dukungan itu, ada ketakutan yang terus mengintai. Apakah hubungan ini bisa bertahan ketika tekanan akademik semakin berat, ketika jarak emosional kadang muncul, dan ketika masa depan menuntut keputusan yang sulit? Aku menarik selimut lebih erat, berharap ada jawaban yang bisa ditemukan perlahan, seperti salju yang menutupi semua jejak, tapi tetap memberi bentuk pada dunia. Uppsala malam itu sunyi, salju menutup jalanan dan gedung-gedung tua dengan lapisan putih tebal. Aku duduk di meja asrama, laptop di depan, catatan berserakan di sekeliling. Hari ini aku baru saja menyelesaikan revisi proposal tesis setelah minggu-minggu yang melelahkan. Rasanya lega, tapi juga hampa. Tapi ternyata
Semua itu berawal dari satu pesan tak terduga. Pesan dari Lin muncul di ponselku. "Dinner tonight? I want to celebrate your progress." Aku tersenyum tipis, hatiku hangat. Selama ini, Lin selalu hadir di saat aku hampir menyerah. Bukan untuk menyelesaikan masalahku, tapi cukup untuk membuatku merasa tak sendiri. Di restoran kecil dekat sungai yang membeku, lampu temara memantul di permukaan air. Lin duduk di seberang. Jaket tebalnya sudah digantung, rambut pirangnya sedikit berantakan oleh angin salju. "Congratulations, Aksa, you do that," katanya lembut. Aku menunduk, menahan rasa haru. "Thanks, Lin, aku nggak bisa sampai sini tanpa kamu." Kami makan dalam keheningan yang nyaman. Sesekali aku menatap wajahnya, mencoba mencari tahu apakah dia merasakan hal yang sama denganku. Saat dessert datang, aku memberanikan diri bertanya, "Lin, apa kamu? Aku maksud kita?" Dia menatapku lama, matanya lembut tapi penuh rahasia. "Aksa, kamu tahu aku peduli padamu, tapi aku juga harus jujur. Aku nggak tahu masa depan kita. Aku tetap ingin mendukungmu, tapi aku takut kalau perasaan ini akan terjebak oleh jarak dan rencana hidup kita masing-masing." Aku menelan ludah, rasa lega dan sakit bercampur. Aku menyadari, ini bukan soal jatuh cinta atau tidak, tapi soal kenyataan yang harus kami hadapi di negeri asing ini. Malam itu kami pulang bersama di jalan bersalju. Tangan kami nyaris bersentuhan beberapa kali, tapi tak pernah benar-benar menggenggam. Lampu jalan memantul di salju yang tebal. Bayangan kami berjalan beriringan, hangat tapi rapuh. Di kamar asrama, aku menatap jendela yang tertutup es. Salju menutupi jejak kaki di jalanan, seperti perasaan kami yang indah tapi sementara. Aku sadar, aku telah tumbuh, lebih kuat, lebih sabar, dan lebih mengenal hatiku sendiri. Tapi pertanyaan yang sama tetap mengusik. Apakah kami akan menemukan waktu dan keberanian untuk bersama, atau hanya bisa menyimpan kenangan manis ini sebagai bagian dari perjalanan yang harus ditempuh perlahan? Dan di luar, salju Swedia terus turun, menutupi jejak kami, perlahan. Musim dingin mulai mengeras. Salju menutup jalanan Uppsala dengan lapisan tebal, dan angin menusuk hingga ke tulang. Aku berdiri di depan asrama internasional, menatap langit abu-abu. Semester hampir selesai, proposal tesis hampir rampung, tapi tekanan terasa semakin berat. Email dari supervisor datang lagi. "We need final revision by next week." Dadaku sesak. Rasanya seperti beban yang tak pernah berkurang. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu kejadian yang tak terduga. Hari itu aku menerima telepon dari keluarga di Indonesia. Suara ibu terdengar khawatir. "Aksa, ayahmu harus dirawat sebentar di rumah sakit. Jangan lupa jaga diri ya." Aku menelan ludah. Jarak terasa begitu jauh, rindu membuncah. Aku menutup telepon, duduk di bangku di depan asrama. Salju menempel di bahu jaketku. Lin muncul, seperti biasanya. Jaket coklatnya basah oleh hujan salju tipis. "Aksa, are you okay?" Tanyanya lembut. Aku menggeleng, mencoba tersenyum. "I'm managing." Bohong kecil lagi, tapi aku tak ingin dia khawatir. Kami berjalan bersama menuju kafe kecil di dekat kampus. Di dalam hangat, aroma kopi menyelimuti kami. Dia duduk di seberang, menyerahkan kopi hangat. "Kamu nggak sendiri, aku di sini. Kamu tahu itu." Aku menarik nafas panjang dan akhirnya terbuka. "Lin, aku takut gagal dengan tesisku. Takut kehilangan beasiswa, dan sekarang keluarga juga." Suaraku serak, tapi dia tetap diam, memberi ruang untukku berbicara. Aku kadang merasa semua terlalu berat. Dia menatapku lama. "Aksa, hidup di sini memang berat, tapi kamu sudah bertumbuh banyak. Kamu bisa menghadapi ini, dan aku tetap di sampingmu." Kata-katanya menenangkan, tapi sekaligus menyakitkan. Aku tahu dia ingin aku kuat, tapi aku juga sadar, hati kami terikat, tapi kenyataan selalu punya batas. Malamnya kami berjalan pulang di bawah salju tipis. Tanganku nyaris menyentuh tangannya beberapa kali, tapi berhenti. Aku menoleh padanya. "Lin, apa kita bisa bertahan meski semuanya menuntut begitu banyak dari kita?" Dia menunduk, menatap jalan bersalju, lalu mengangguk pelan. Aku tidak tahu, Aksa, tapi aku ingin tetap bersamamu, pelan-pelan sebisa kita." Di kamar asrama, aku menatap jendela, salju menutupi jejak kaki di jalan. Hati ini hangat sekaligus gundah. Aku sadar,
Aku telah bertumbuh, belajar menghadapi kegagalan, belajar mencintai perlahan, dan belajar bahwa kadang perasaan harus ditempatkan di antara realita dan harapan. Pertanyaan itu tetap menggantung. Apakah kami akan menemukan keberanian untuk bersama sepenuhnya, atau hanya bisa berjalan beriringan, sementara salju menutupi jejak kami perlahan? Musim semi datang tanpa suara di Uppsala. Salju mencair perlahan di tepi sungai, meninggalkan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu kota. Aku duduk di perpustakaan tua, menatap layar laptop berisi draft terakhir tesisku. Semua revisi selesai, semua catatan rapi. Tapi dadaku kosong, seperti ada sesuatu yang harus selesai juga, bukan hanya tulisan akademik. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu keputusan yang tak bisa ditunda. Aksa, suara Lin terdengar pelan di sampingku. Jaket coklatnya basah oleh hujan ringan, rambut pirangnya diikat seadanya. You did it. Aku menoleh, tersenyum kecil. Aku akhirnya sampai di sini. Dia mengangguk, matanya hangat. Kamu bertumbuh, aku lihat itu dari awal. Hari sidang tiba. Ruang seminar kecil, wajah-wajah profesor menunggu. Aku mempresentasikan tesis dengan suara yang kini lebih mantap, masih beraksen, tapi tak lagi ragu. Pertanyaan datang, kritik menyusul. Aku menjawab, satu persatu. Selesai. Ketukan palu kecil menandai akhir. Lulus. Di luar, udara lembab musim semi menyambutku. Lin menunggu di lorong. Kami berjalan tanpa banyak bicara, seolah kata-kata terlalu berat untuk dikeluarkan sekarang. Di tepi sungai yang mulai mengalir, dia berhenti. Aksa, aku harus jujur, katanya. Aku diterima melanjutkan riset di Stockholm. Semester depan aku pindah. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Aku sudah menduganya, dan tetap saja sakit. Aku menatap air sungai yang bergerak pelan. Aku senang untukmu, jawabku akhirnya. Benar. Dia menunduk. Aku peduli padamu. Tapi hidup kita bergerak ke arah yang berbeda. Aku mengangguk. Tidak ada drama. Tidak ada janji yang dipaksakan. Hanya kejujuran yang pahit dan dewasa. Aku menggenggam tangannya sebentar. Singkat, hangat, cukup untuk dikenang. Terima kasih, bisikku. Kamu membuatku bertahan saat aku hampir pulang. Dia tersenyum, mata berkaca-kaca. Jangan berhenti bertumbuh, Aksa. Kami berpisah di sana. Langkahnya menjauh, menyatu dengan cahaya sore. Aku berdiri lebih lama, membiarkan angin musim semi menyentuh wajahku. Rasa kehilangan hadir, tapi tidak menghancurkan. Ada sesuatu yang utuh di dalam diriku, sesuatu yang dulu belum ada. Malamnya, aku menelpon rumah. Suara ibu terdengar lega saat aku bilang aku lulus. Aku menutup panggilan dengan senyum kecil. Di kamar asrama, aku menatap jendela. Tak ada lagi salju. Tak ada lagi jejak yang tertutup. Hanya jalan basah yang memantulkan cahaya. Jelas, meski dingin. Aku menyadari satu hal. Bertumbuh perlahan berarti belajar memilih. Belajar melepaskan, dan menerima bahwa tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk dimiliki. Ada yang datang untuk menguatkan, lalu pergi agar kita siap melangkah sendiri. Di kota yang pernah terasa asing ini, aku lulus. Dan di hati yang pernah ragu ini, aku belajar. Bahwa mencintai, seperti belajar. Kadang selesai tanpa pelukan, namun tetap berarti.